Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisa Wulandari dengan NPM 1911004 ingin mempresentasikan makalah perilaku salah sesuai pada AUD mengenai anak usia dini. Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik dan berada pada masa proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan penyempurnaan baik pada aspek jasmani maupun rohaninya yang berlangsung seumur hidup, bertahap, dan berkesinambungan. Anak usia dini berada dalam proses perkembangan development sebagai perubahan yang dialami oleh setiap manusia secara individual dan berlangsung sepanjang hayat mulai dari konsepsi sampai meninggal dunia. Anak usia dini memiliki sifat yang unik karena di dunia ini tidak ada satupun anak yang sama meskipun lahir kembar. Mereka dilahirkan dengan potensi yang berbeda, memiliki kelebihan, kekurangan, dan minat masing-masing. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan tahapan usianya. Usia dini atau prasekolah merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu sekaligus merupakan petak dasar kepribadian anak. Orang tua adalah orang dewasa pertama bagi anak yang harus mau menerima terhadap segala tingkah laku anaknya, tempat anak menggantungkan, tempat ia mengharapkan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaan, serta bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan anak untuk di masa depan. Maka dari itu, orang tua harus pandai menerapkan pola asuh kepada anak agar tidak terjadi salah asuh kepada anak. Pada penerapan pola asuh, tidak serta-merta orang tua hanya menerapkan satu pola asuh saja, tetapi bisa menggabungkan ke semua pola asuh tersebut sesuai dengan kondisi anak dan lingkungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagian bagi individu. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christine, NPM 1911032. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perilaku maladaptif pada anak usia dini. Perilaku maladaptif pada anak usia dini tidaklah jauh dari kegiatan yang dilakukan oleh orang tua, lingkungan, dan teman bermain. Terjadinya maladaptif pada anak dikarenakan juga oleh pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya. Anak adalah imitasi terbaik yang pernah ada. Maka dari itu terjadinya perilaku maladaptif pada anak, dan juga harus terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana lingkungan yang ditempati anak. Karena lingkungan ini juga berpengaruh besar terhadap perilaku anak selain dari lingkungan keluarga, dari jangkauan keluarga. Pengaruh besar bagi anak itu juga termasuk lingkungan seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan lain-lainnya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua juga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak selanjutnya, seperti pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang menerapkan lebih kepada kekerasan, dalam arti semua yang diinginkan oleh orang tua harus dilakukan oleh anak. Jatuh kepada lebih pemaksaan gitu loh, tanpa adanya penolakan dari anak. Tapi nggak ada penolakan dari anak tersebut. Ketika anak dididik dengan pola asuh otoriter, maka dampak negatifnya anak akan menjadi takut dan tertekan. Nah, ketika kita menerapkan pola asuh otoriter kepada anak, dampak dari apa yang sudah kita ajarkan dan apa yang sudah kita didik itu adalah ketika anak kita menjadi lebih takut dan tertekan. Tetapi dampak positifnya, anak lebih disiplin, walau sebenarnya tidak baik untuk anak sendiri, dan juga akan melakukan hal yang sama kepada anaknya nanti. Karena ketika kita menerapkan seperti itu, pasti anak kita bakal berpikir, ketika dia sudah mengerti, dia bakal berpikir, saya bakal menerapkan ini semua kepada anak saya nanti. Lalu
Perilaku maladaptif tidak akan terjadi kepada anak jika orang tua dapat mengawasi anak mereka dengan sebaik mungkin dan membatasi pergaulan anak dengan anak yang telah atau sering melakukan perilaku maladaptif. Kemudian, orang tua harus juga bersikap baik kepada anak agar anak tidak mengikuti apa yang orang tua mereka lakukan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa perilaku maladaptif dapat terjadi kepada anak karena mengenai beberapa faktor, yaitu seperti keluarga, lingkungannya, dan teman anak dalam bermain. Selain itu, pola asuh juga dapat mengakibatkan anak menjadi berperilaku maladaptif yang dapat berpengaruh dalam perkembangan anak selanjutnya. Maka dari itu, orang tua harus selalu memberikan motivasi kepada anak agar tidak terjadi perilaku maladaptif dan juga menerapkan pola asuh yang benar untuk anak. Selain itu, pendidikan agama paling penting dalam pola asuh yang diberikan oleh orang tua karena penanaman pendidikan agama harus diterapkan kepada anak sedini mungkin.